Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan 4 mata kuliah pemasaran strategik, teman-teman. Ya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai analisa SWOT. Ya, saat ini kita membahas analisis persaingan dan strategi bersaing. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika organisasi didirikan, ya, ketika sebuah perusahaan itu didirikan, lalu muncul di publik, gitu ya, muncul di publik, memasarkan produknya, maka perusahaan tersebut sedang berada dalam situasi kompetitif, ya, atau situasi persaingan dalam lingkungan persaingan. Maka dari itu perlu strategi, perlu analisa, dan menyusun strategi di mana perusahaan bisa memiliki keunggulan kompetitif, ya. Walaupun mungkin tidak bisa menjadi pemenang pasar, tidak bisa memenangkan persaingan, setidaknya secara kompetitif bisa unggul, gitu ya. Keunggulan kompetitif itu merupakan konsep kunci dalam melakukan manajemen strategik. Ya. Apa sih keunggulan kompetitif itu? Keunggulan kompetitif adalah strategi bersaing terhadap sesuatu yang dirancang untuk dieksploitasi oleh satu organisasi. Ya, keunggulan kompetitif itu bersifat sementara sehingga nanti muncul hyper kompetisi, yaitu situasi dengan tingkat kompetisi yang intensif dan terus-menerus meningkat. Sebagai contoh teman-teman ya, dulu mungkin di Indonesia pertama kali muncul aplikasi ojek online gitu ya, aplikasi ojek online atau transportasi online yang baru pertama kali muncul adalah Gojek di Indonesia ya. Lalu secara kompetitif Gojek ini unggul karena belum ada pesaingnya ya. Secara kompetitif dia masih unggul. Lalu tibalah ada Grab di sana. Sehingga muncul lingkungan persaingan, tumbuh lingkungan persaingan ya, muncul persaingan di sana. Ya, ada Grab. Lalu muncul lagi namanya itu adalah Maxim ya. Lalu muncul lagi nanti namanya InDrive ya. Lalu ada lagi muncul aplikasi-aplikasi transportasi online lainnya. Sehingga yang tadinya Gojek itu unggul secara kompetitif, memiliki keunggulan kompetitif, lama-kelamaan lingkungan persaingannya menjadi hiperkompetisi. Ya, secara kompetitif mungkin bukan lagi yang paling unggul, gitu ya. Ada hyperkompetisi, di mana tingkat kompetisinya menjadi lebih intensif, lebih jadi meningkat, ya. Makanya di Gojek setelah ada munculnya Maxim, Maxim bisa memberikan harga yang lebih murah, gitu ya. Gojek muncul produknya atau jasanya yang baru yang namanya itu Gojek Hemat, ya. Ada Gojek Hemat, ada Gokar Hemat, gitu ya, yang bisa supaya menyaingi Maxim ini. Maxim kan harganya lebih murah, gitu ya. Itu lingkungan persaingan. Jadi hyperkompetisi. Yang tadinya unggul secara kompetitif karena masuknya pendatang baru, ya, dengan tawaran yang lebih baru, dengan adanya diferensiasi produk, dengan adanya diferensiasi biaya, maka muncullah jadi hyperkompetisi. Unggul tingkat kompetisinya jadi intensif dan terus meningkat, teman-teman. Ya, perusahaan akan masuk ke dalam lingkungan persaingan. Ya, persaingan adalah ketika organisasi berperang atau berlomba untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Ya, jadi sesama perusahaan sejenis dengan produk yang sama bersaing, berlomba untuk merebut hati pasar, memenangkan persaingan supaya produknya lebih laku dibandingkan produk perusahaan lainnya, gitu ya. Muncullah persaingan. Ada 5 kekuatan persaingan menurut Porter, ya. Apa saja 5 kekuatan persaingan itu? Yang pertama adalah ancaman pendatang baru. Seperti tadi contohnya Gojek ya. Pertama dia unggul karena belum ada pendatang baru lainnya. Lama-kelamaan muncul yang namanya itu eh, Grab.
Muncul Grab itu sebenarnya mungkin sudah lebih lama daripada Gojek, tapi waktu itu belum masuk ke Indonesia, ya, sehingga mungkin ini ancaman pendatang baru, ya. Lalu muncul Maxim, ya, pendatang baru lainnya, terus ada InDrive dan lain sebagainya, ya. Ancaman pendatang baru, ya. Lalu yang kedua, ancaman produk atau jasa pengganti, ya. Mungkin ada produk substitusi, ya, atau jasa substitusi. Nah, ini bukan produk sejenis, tapi bisa menggantikan produk tersebut. Contoh misalkan tadinya eh, apa namanya French fries gitu ya, ada usaha kentang goreng, ya, menjual kentang goreng, lalu menjamur gitu ya, banyak jamur kentang goreng harganya lumayan ya kentang goreng itu. Lalu muncul pesaing baru, muncul usaha baru di sebelahnya, yaitu usaha singkong goreng misalkan, ya, singkong goreng yang dibikin stick-stick, ya, harganya jelas bahan baku lebih murah. Itu menjadi satu ancaman baru, ancaman atau produk jasa pengganti dari kentang. Walaupun produknya nggak sejenis gitu ya. Kentang dan singkong kan tidak sejenis, tapi singkong ini bisa menjadi produk pengganti dari kentang. Sehingga usaha singkong, ya, bisa jadi ancaman bagi si pengusaha kentang goreng gitu ya. Ancaman produk atau jasa pengganti. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli, ya, karena mungkin usaha sejenis yang menjamur, contoh misalkan es teh gitu ya. Es teh, kalau di Jogja ini usaha es teh itu, es teh kaki lima itu menjamur, ya. Satu jualan es teh, semua jualan es teh gitu ya. Maka pembeli memiliki kekuatan tawar-menawar, ya. Rasa produknya sama, cuma bisa menawar apa namanya? Mungkin bisa menawar harga. Kalau nggak mau turun harga, saya pindah nih ke yang lain gitu ya. Karena banyak gitu kan, penjualnya banyak sekali, sehingga ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang keempat, ancaman kekuatan persaingan adalah kekuatan tawar-menawar pemasok, ya, supplier. Kalau beli dengan modal, kalau misalkan pengusaha dengan modal lebih banyak gitu ya, dia bisa membeli produk dari supplier dengan harga yang lebih murah, tapi kuantitinya atau jumlahnya besar. Pasar grosir gitu ya, misalkan dia membeli secara grosir dalam jumlah partai besar, itu ya, eh, karena modalnya besar dia bisa beli partai besar, harganya jadi lebih murah, gitu ya. Kalau misalkan modal pengusaha kecil, modalnya kecil, mungkin tidak bisa beli dengan harga lebih murah ke pemasok. Itu kekuatan tawar-menawar pemasok. Ya, itu bisa menjadi ancaman. Lalu yang terakhir adalah persaingan yang kompetitif. Persaingan berdarah-darah itu tadi. Contoh seperti saya tadi bilang, satu jualan es teh, samping kanan kirinya jualan es teh semua. Sehingga persaingan jadi kompetitif, jadi berdarah, tidak sehat lagi persaingannya. Ya. Lalu ada beberapa manfaat dari analisis 5 kekuatan Porter adalah satu, mengevaluasi peluang investasi. Kita lihat pasarnya, yang main di sana, pemain di sana sudah banyak belum? Ya, kalau pemainnya sudah banyak, ya berarti peluang investasi lebih kecil, gitu ya. Lalu mengeksplorasi ide produk baru, ya. Dengan adanya 5 kekuatan persaingan ini, ya, dari Porter kita bisa mengeksplorasi ide produk baru. Udah ada belum produk barunya, gitu ya. Misalnya yang lain sudah jualan es teh, nah teman-teman jualan tambahan varian produk baru, misalkan es teh matcha, misalkan, ya, ide produk baru, menyesuaikan strategi bersaing, menilai pesaing lini produk yang ada, bisa mengidentifikasi pasar yang terlalu kompetitif, ya. Wah, pasarnya terlalu berdarah-darah nih ya, terlalu majemuk, kayaknya sudah tidak perlu kita main di sana misalkan, ya, menemukan keunggulan kompetitif. Ini manfaat dari analisis 5 kekuatan Porter. Lalu kita coba mendefinisikan pesaing, gitu ya. Apa sih pesaing itu? Kalau kita lihat dari perspektif industri, pesaing adalah organisasi yang membuat produk atau jasa yang sama.
Ya. Pesaing adalah perusahaan yang membuat produk atau jasa yang sama. Jadi dia main di produk dan jasa yang sama. Lalu kalau secara perspektif pemasaran, pesaing adalah organisasi yang mampu memenuhi kebutuhan kebutuhan konsumen yang sama. Ya, kebutuhan konsumen misalkan pingin snack gitu ya, atau makanan ringan. Ya, maka kalau misalkan kita jualan kentang goreng, pesaing kita adalah orang-orang yang berjualan snack tapi dengan produk-produk yang berbeda gitu ya. Tapi jenisnya sama, snack. Karena konsumennya sama, ya. Lalu perspektif kelompok strategik ya, pesaing menurut perspektif kelompok strategik. Kelompok strategik adalah kumpulan perusahaan yang bersaing dalam sebuah industri yang mempunyai kesamaan strategi dan sumber daya. Jadi kalau kita melihat pesaing dari berbagai perspektif, itu definisinya bisa berbeda-beda. Kalau dari perspektif industri itu produk dan jasa yang sama. Tapi kalau dari perspektif pemasaran, kebutuhan konsumen yang sama itu adalah pesaing. Ya. Lalu apa strategi yang dapat kita lakukan untuk unggul secara kompetitif? Ya, unggul kompetitif. Ya, di mana perusahaan strategi apa yang perlu kita terapkan untuk perusahaan bisa memiliki keunggulan bersaing, keunggulan kompetitif. Ya, ada namanya strategi adaptif menurut Miles and Snow. Ya, yang pertama adalah strategi prospektor. Ya, di sini mengutamakan keberhasilan dalam berinovasi. Jadi kalau strategi prospektor itu adalah strateginya berinovasi. Supaya unggul bersaing, maka harus melakukan inovasi produk, ya, atau inovasi di bidang lainnya. Kan inovasi nggak cuma di produk, bisa juga inovasi di proses atau inovasi di infrastruktur, gitu ya. Yang penting mengutamakan keberhasilan dalam berinovasi. Itu strategi prospektor. Ada juga strategi bertahan, mementingkan stabilitas pasar yang menjadi targetnya, ya. Lalu yang ketiga strategi analyzer, penganalisis. Menganalisis ide bisnis baru sebelum organisasi memasuki bisnis tersebut, ya. Dan strategi reaktor, organisasi yang bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Ya, jadi strategi adaptif menurut Miles and Snow ya itu ada 4 strategi yang bisa dilakukan supaya perusahaan bisa unggul secara kompetitif. Lalu ada juga strategi bersaing menurut Porter ya, namanya strategi bersaing generik. Di sini ada 3 strategi yang bisa diterapkan perusahaan untuk unggul dalam bersaing. Pertama adalah strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership. Strategi ini digunakan apabila organisasi ingin menjadi pemimpin pasar berbasis biaya rendah dengan basis pelanggan yang luas. Jadi mainnya di low end user gitu ya, bukan di high end user, tapi di low end user. Karena pasar low end user itu biasanya lebih luas. Sehingga dia pengen mainnya di cost leadership, mengeluarkan produk dengan biaya yang murah, gitu ya. Contoh misalkan produk elektronik handphone, ya. Produk elektronik handphone dengan berbiaya rendah saat ini ada namanya Xiaomi, ya, Xiaomi atau produk-produk dari Cina. Di situ dia mengeluarkan tidak bisa mungkin secara kualitas bersaing dengan iPhone ya tidak mungkin, ya. Tapi dia menyasar kepada eh, basis pelanggan yang lebih luas, yaitu low end user, ya. Dia lebih menyasar kepada low end user, middle ke low end user, ya. Nah, ini sasarannya situ. Dan dia benar-benar eh, memimpin pasar di pasar low end user, gitu ya. Karena strategi yang diterapkan adalah strategi cost leadership. Jadi biaya serendah mungkin untuk membuat satu produk. Sehingga keluarlah produk HP dengan harga yang murah, gitu ya. Lalu yang kedua ada namanya strategi diferensiasi, ya, strategi diferensiasi. Nah, strategi diferensiasi ini digunakan apabila perusahaan ingin bersaing dengan pesaingnya dalam hal keunikan produk dan jasa yang ditawarkan. Ya, ini strategi diferensiasi itu ingin bersaing di eh, keunggulan atau keunikan produknya, produk atau jasa. Contohnya di HP lagi, ya.
Strategi diferensiasi itu digunakan untuk HP-HP, misalkan HP-HP yang high-end user biasanya ya, karena pasti nggak bisa cost leadership karena biaya produksi HP-nya udah mahal. Anda pengen diferensiasi kan, membuat sesuatu yang beda, memberikan keunikan dalam produknya. Ya, kalau di iPhone misalkan menawarkan eh, kualitas kamera 4K atau kualitas video 4K, gitu ya. Jadi itu diferensiasi, salah satu diferensiasi. Gitu ya, atau eh, di mobil misalkan, di em, mobil-mobil yang diferensiasinya tinggi itu mobil-mobil produk Eropa gitu ya. Harganya mahal, tapi kualitasnya bagus ya. Jadi dia fokus di diferensiasi, strategi diferensiasi. Menyasarnya pasar-pasar high-end user ya. Lalu juga ada yang ketiga strategi fokus berbasis biaya atau diferensiasi. Ini digunakan apabila perusahaan ingin melayani kebutuhan spesifik atau melayani kebutuhan ceruk pasar, mengambil ceruk pasar yang di mana ini belum ada yang ngambil gitu ya, belum ada yang mengambil, dia ngambil yang ceruk pasar. Contohnya apa? Yang berbasis biaya atau diferensiasi ini. Contohnya misalkan adalah Wuling, misalkan produk mobil nih ya. Wuling dia mengeluarkan produk mobil listriknya ya itu kan diferensiasi dibandingkan mobil secara umum yang menggunakan bahan bakar minyak gitu ya menggunakan BBM dia pakai listrik tapi biayanya low cost dia dibandingkan mobil listrik lainnya dia low cost ya atau dibandingkan dengan mobil eh, BBM ya mobil yang mengkonsumsi BBM ini juga termasuk harganya termasuk lebih murah ya jadi dia strateginya fokus pada biaya dan diferensiasi secara teknologi, tapi secara cost dia juga leadership. Dan apa namanya? Dan pasarnya itu adalah orang-orang yang memang ingin mempunyai mobil listrik, ya. Nah, itu strategi fokus, teman-teman. Ya, jadi ada tiga strategi bersaing generic porter. Yang pertama strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership. Yang kedua strategi diferensiasi. Dan yang ketiga adalah strategi fokus berbasis biaya atau diferensiasi. Ya, kalau di sini teman-teman lihat di sini untuk cost leadership ya biasanya dia itu lingkup persaingannya luas. Diferensiasi juga lingkungannya atau lingkup persaingannya luas ya. Lingkup persaingan cukup luas. Tapi kalau kita mau cari yang fokus, strategi fokus baik itu eh, biaya rendah maupun biaya atau fokus diferensiasi, ini ceruk pasarnya apa lingkup persaingannya sempit karena jarang yang mau bermain di area ini. Kenapa kok jarang bermain di area ini? Karena lingkup pasarnya tidak banyak gitu ya. Nah, ini lingkup pasarnya niche market. Niche market tuh cuma sedikit gitu ya. Cuma orang-orang tertentu, orang-orang yang eh, pingin membeli produk itu. Nggak semua orang seneng, gitu ya. Tapi orang-orang tertentu saja. Nah, kan nggak semua orang senang mobil listrik. Orang-orang tertentu saja. Pengennya mobil BBM apalagi mobil kalau di Indonesia pengennya kan mobil yang 7 seat gitu ya yang sampai 3 baris supaya karena bisa muat keluarga banyak gitu ya nah ini eh, perusahaan yang bermain di sini itu sedikit sehingga lingkungan persaingannya sempit ya yang di strategi fokus ya teman-teman ini strategi persaingan generic porter nah teman-teman kalau buka usaha mainlah di mana gitu ya mau di cost leadership atau di diferensiasi. Tetapi lingkungan persaingan di cost leadership maupun di diferensiasi itu luas. Sedangkan kalau teman-teman mau menyasar di lingkup di niche market gitu ya, di strategi fokus, itu lingkup persaingannya memang sempit, tapi pasarnya juga sedikit ya, pasarnya tidak luas. Nah, dasar strategi persaingan itu tadi ada strategi kepemimpinan biaya, strategi diferensiasi, seperti saya sudah bilang, strategi inovasi produk, strategi pertumbuhan, dan strategi persekutuan. Nah, ini align ya, dia eh, bersatu dengan
usaha-usaha lainnya merger jadi satu. Nah, itu jadi lebih kuat. Bisa pakai menggunakan strategi persekutuan ini. Nah, kita coba lihat ini ya. Sistem intelijen bersaing. Apa sih itu sistem intelijen bersaing? Itu adalah analisis persaingan, gitu ya. Analisis untuk menilai persaingan. Nah, analisis atau sistem intelijen bersaing ini dapat membantu perusahaan memilih pesaing yang akan diserang dan yang akan diabaikan. Jadi nggak semua perusahaan dengan produk sejenis itu bisa diserang, gitu ya. Tapi pilih-pilih dulu mana yang bisa diserang dan mana yang diabaikan. Ya, mana yang mau diserang, gitu ya. Perusahaan mana yang mau diserang, dan serang produk gitu ya, persaingan produk kompetitif nih ya. Persaingan produk secara sehat, ya. Mana yang penting untuk diserang dan mana yang harus diabaikan. Ya, jadi analisis nilai ini membantu perusahaan untuk memilih pesaing mana yang yang penting gitu ya. Pesaing mana yang membahayakan usaha kita dan mana yang tidak membahayakan. Intinya gitu ya. Yang kedua, konsumen mencoba mengenali dan memberikan kepentingan atribut dalam keputusan pembelian untuk perusahaan dan persaingan. Menyerang pesaing yang kuat, dekat, dan buruk akan paling bermanfaat menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Perusahaan yang berorientasi pesaing mengevaluasi apa yang dilakukan oleh pesaing, kemudian merumuskan reaksi untuk bersaing. Ya, jadi perusahaan yang orientasinya itu persaingan, maka dia akan mengevaluasi apa yang akan dilakukan pesaing ya, ya, apa yang akan dilakukan usaha sebelah nih. Nah, kalau dia udah ngelakuin ini, maka ada reaksinya. Contohnya dulu iklan email sama iklan apa ya, Plasmide ya, kalau nggak salah itu yang perang 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 iklan tuh ya. Perang perang iklan ya, Jarum atau email sama Plasmide kalau nggak salah, saya lupa gitu ya. Itu bersaing secara pemasaran gitu ya, dan mereka saling mengevaluasi kira-kira pesaing ngeluarin produk baru nggak. Kalau dia ngeluarin produk baru, kita juga keluarin produk baru. Jadi orientasinya pesaing. Kalau pesaing keluarin produk baru, kita keluarin produk baru juga. Kalau dia ngeluarin iklan, ikut ngeluarin iklan. Ya, tujuannya supaya bisa mengalahkan dia gitu ya, mengalahkan pesaingnya. Ada juga yang berorientasi konsumen. Jadi dia nggak mikirin tentang persaingan. Dia mikirin atau memusatkan perhatiannya pada pengembangan pelanggan, pada keinginan dan kebutuhan pelanggan. Ya, pelanggan pengennya apa? Nah, dia mulai memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Ya, jadi dalam strateginya dia tidak memperhatikan pesaing, tapi dia orientasinya fokusnya kepada konsumen. Apa yang diinginkan konsumen itu yang dipenuhi, ya, itu yang diciptakan. Nah, ada tiga rancangan ketika kita mau merancang strategi bersaing, ya. Ada namanya itu pemimpin pasar, penantang pasar, dan pengikut. Pemimpin pasar, penantang pasar, pengikut pasar ada empat ya. Satu lagi pengisi relung atau pengisi niche market itu tadi. Ya, coba kita analisis satu-satu perancangan strategi bersaing ini. Ya, kalau kita mau jadi eh, perusahaan pemimpin pasar gitu ya, analisis persaingan karakteristik perusahaan pemimpin pasar. Disebut pemimpin pasar jika memiliki market share 40% dalam pasar produk yang relevan. Ya, jadi disebut pemimpin pasar kalau misalkan dia punya 40% market share di pasar produk relevan. Lebih unggul dari perusahaan lain dalam hal pengenalan produk baru, perubahan harga, cakupan distribusi, dan intensitas promosi. Ya, dan ini merupakan pusat orientasi pesaing. Ya, contohnya misalkan kalau di Indonesia mungkin produk pemimpin pasar di bidang pasta gigi misalkan ya. Pasta gigi, teman-teman pasti bisa langsung tahu pemimpin pasarnya adalah Pepsodent. Ya, Pepsodent kan paling sering tuh ya. Pepsodent untuk pasta gigi pilihnya pasti Pepsodent. Dan dia market share-nya cukup besar, 40% lebih gitu ya. Ini jadi pusat orientasi pesaing. Pengen keluarin produk baru, ngikutin perusahaan pesaing, pemimpin pasarnya. Ya. Bagaimana cara menggarap pemimpin pasar? Ya,
mencari pemakai baru, mencari kegunaan baru, mendapatkan pencapaian tingkat penggunaan lebih tinggi atau lebih banyak. Ya, ini analisis persaingan karakteristik perusahaan pemimpin pasar. Ada juga analisis persaingan karakteristik perusahaan penantang pasar di bawahnya pemimpin pasar nih ya. Dia itu ya di middle-middlenya lah. Pertama, kalau karakteristik penantang pasar itu dia market share-nya 30%. Ya. Di sini tetap perusahaan besar dari sudut pandang volume penjualan dan labanya dia besar, market share-nya 30%, selalu berupaya menemukan kelemahan pemimpin pasar lalu menyerangnya. Ya, dan biasanya juga memusatkan perhatian pada akuisisi perusahaan-perusahaan yang lemah. Jadi perusahaan-perusahaan yang lemah itu dibeli, diakuisisi supaya bisa meningkatkan infrastrukturnya, gitu ya, bisa meningkatkan asetnya, ya. Nah ini eh, penantang pasar. Cita-citanya adalah jadi pemimpin pasar, karena dia berada persis di bawah si pemimpin pasar itu. Ya, berada persis di bawah pemimpin pasar. Jadi pemimpin pasar di atas, penantang pasarnya di bawahnya, persis di bawahnya. Dia adanya di tengah-tengah, ya. Contoh misalkan kalau produk mie instan gitu, produk paling atas Indomie ya. Indomie, lalu bawahnya adalah mie sedap. Nah, ini kan 11-12 gitu ya. Tapi sebenarnya secara market share ya jelas lebih unggul Indomie ya. Mie instan itu ya Indomie ya. Nah, ini mie sedap misalkan di bawahnya ada mie sedap gitu ya. Mie sedap, terus ada sari mie, ada yang lainnya. Utama mungkin mie sedap tuh yang benar-benar posisinya nomor 2 di bawah Indomie. Nah, ini berupaya bagaimana caranya untuk memenangkan persaingan dengan si pemimpin pasar ini. Mencari kelemahannya, ya, mencari kelemahannya. Misalkan inovasi produknya Indomie itu lebih bersifat ke rasa-rasa Nusantara ya seperti Indomie rasa Aceh, Indomie rawon dan lain sebagainya. Tapi kalau mie sedap lebih ke Korea gitu ya. Lebih ke rasa-rasa Korea yang kekinian. Mie sedap rasa keju, mie sedap rasa apa tuh yang Korea-Korea gitu ya dan lain sebagainya. Nah, dia mencari kelemahan si pemimpin pasar ya. Cara menggarap penantang pasar adalah menyerang secara frontal gitu ya. Lalu dia serangan menyamping, apalagi nih serangan menyamping ya. Kalau serangan lintas, serangan gerilya, nanti akan kita bahas nih ya. Bagaimana menyerang frontal, apa sih menyerang frontal itu, serangan menyamping apa, nanti kita bahas. Ada slide-nya ya. Lanjut ya teman-teman ya. Ini analisis persaingan berikutnya adalah analisis persaingan karakteristik perusahaan pengikut pasar. Nah ini biasanya ciri-cirinya adalah selalu mencoba menonjolkan ciri khasnya pada target pasar, memilih untuk meniru strategi pemimpin dan penantang pasar daripada menyerang mereka. Jadi lebih lebih memilih untuk ikut-ikutan deh, ya. Biasanya margin laba cukup tinggi karena biaya inovasinya relatif rendah, ya. Contoh ini yang pengikut pasar itu yang posisinya di bawah. Misalkan mie sukses isi 2, ini masih mie instan gitu ya. Produk mie instan, misalnya mie sukses isi 2. Ya dari segi rasa juga nggak enak-enak banget gitu ya. Tapi ya lumayan lah harganya lebih murah. Nah, dia pakai strategi cost leadership ya. Harga lebih murah tapi isinya lebih banyak. Ya, isinya lebih banyak. Nah, ini kan dia mencoba menonjolkan ciri khasnya pada target pasar. Mie sukses isi 2. Satu bungkus isinya 2 mie ya. Nah, dia mencoba menonjolkan itu pada target pasar. Jadi konsumen jadi tahu oh kalau mie sukses itu isinya 2. Itu kan jadi trademarknya dia. Jadi apa namanya konsumen jadi ingat beli mie sukses isinya 2 gitu ya. Nah dia meniru strategi pemimpin dan penantang pasar. Misalkan dengan cara memberikan varian produk. Tapi varian produknya nggak terlalu banyak. Paling cuma ada 3 atau 4 varian ya. Nah, ini cuma mengikuti saja strategi dari pemimpin dan penantang pasar. Cara menggarapnya bagaimana? Adapter ya, menghindari serangan frontal. Ya, dia biasanya eh, dia nggak mau apa eh, terkena serangan dari pemimpin pasar ataupun dari pengikut pasar. Karena dari apa namanya penantang pasar karena pasti kalah dia ya, pasti kalah kalau misalkan diserang frontal oleh
pemimpin pasar gitu, misalnya pemimpin pasar mau bikin produk yang sama dengan pengikut pasar, misalnya Indomie sebagai pemimpin pasar bikin produk mie isi dua, nah ini pasti kalah yang mie sukses, ya. Nah, dia nggak mau diserang frontal seperti itu, makanya dia biasanya menghindari serangan frontal, ya. Lalu yang terakhir adalah analisis persaingan karakteristik perusahaan pengisi ceruk pasar, ya. Umumnya berspesialisasi secara geografis, merupakan perusahaan dengan daya beli cukup besar, mampu mempertahankan diri dari pesaing dengan customer goodwill yang dibinanya. Contoh misalkan, ya, eh, untuk karakteristik perusahaan pengisi ceruk pasar atau yang market niche ini, biasanya dia berbeda daripada yang lain. Dia mengisi kekosongan yang tidak bisa diisi oleh para pemimpin pasar atau pengikut pasar maupun penantang pasar. Ya, dia mencoba untuk membuat yang berbeda, yang unik, yang spesialisasi secara geografis. Contohnya misalkan, kalau teman-teman tahu ada mie instan yang mie oven gitu ya, yang kayak spaghetti gitu, ya dia mencoba mengisi ceruk pasar. Ya, yang lain bermain di mie keriting, ya dia mencoba bermain di yang mie lurus, ya yang kayak spaghetti. Nah itu kan berbeda, ya, memiliki keunikan secara geografis. Ya kalau mie yang lurus itu kan mie oven gitu ya, itu yang dia mengisi ceruk pasar, mengisi orang-orang yang pengen mie-nya tuh sehat, ya nggak digoreng tapi di oven. Ya, nah ini eh, dia mengisi kekurangan yang ada dari yang tidak di yang tidak digarap oleh para pemimpin pasar, penantang pasar maupun pengikut pasar. Ya, biasanya kalau teman-teman lihat di sini spesialisasi ukuran pelanggan, ya, dan lain sebagainya. Ya, nah, lanjut lagi. Strategi persaingan tuh banyak sekali, teman-teman. Ada overall low cost provider, penyedia biaya rendah, ada broad differentiation, ya, diferensiasi luas, ya, fokus low cost provider, ya, penyedia biaya rendah yang fokus yang tadi seperti strateginya strategi generic porter, ya, fokus differentiation, ya, dan best cost provider, penyedia biaya terbaik. Nah, ini yang saya mau bahas tadi ya, strategi penyerangan dari analisis persaingan karakter ini ya. Ada yang namanya serangan frontal. Nah, serangan frontal ini serangan penuh dan langsung terhadap kekuasaan pesaing, terutama dia menyerang di segi harga, promosi, distribusi. Ya, jadi serangan frontal itu eh, persaingannya langsung di harga, promosi, dan distribusi. Dengan cara misalkan menurunkan harga atau melakukan diskon promosi gitu ya, atau langsung eh, distribusi ke semua area secara merata gitu ya. Itu serangan frontal ya. Kalau serangan samping, serangan tidak berhadapan langsung dengan lawan, biasanya serangan melalui sisi kelemahan. Contoh misalkan tadi diferensiasi produk itu serangan samping gitu ya. Kalau serangan melambung melakukan serangan secara tidak langsung, nah ini melakukan diversifikasi produk yang tidak terkait atau memasuki pasar wilayah-wilayah yang baru, ya, yang tidak dimainkan oleh para pesaingnya. Dia masukin pasar-pasar wilayah atau dia memasuki wilayah-wilayah yang tidak tersentuh oleh si perusahaan pesaingnya atau melakukan diversifikasi produk, melakukan perbedaan produk gitu ya, melakukan eh, menggunakan ada mie sehatnya atau apanya gitu ya, produk baru lah. Kalau di bidang mie instan mungkin ada mie sehat atau apa gitu ya. Dia melakukan diversifikasi produk yang tidak dimasuki oleh perusahaan pesaing. Ya, ini namanya serangan melambung. Lalu ada serangan gerilya ya. Penantang melakukan serangan secara kecil-kecilan dan terbatas ya. Kenapa kok dia melakukan secara kecil-kecilan dan terbatas? Karena penantang tidak memiliki kekuatan yang memadai, terutama dalam hal modal, dalam hal keuangan. Ya, serangan dilakukan secara berkala untuk menggoyahkan posisi lawan. Caranya gimana? Caranya adalah menurunkan harga secara selektif pada produk-produk tertentu. Ya, jadi nggak semua produk diberikan diskon, gitu ya.
cuma produk-produk tertentu, ya. Jadi serangannya kecil-kecilan. Pembajakan eksekutif pesaing, ya, membajak eksekutif pesaing, membajak karyawan dan pesaing, misalkan. Itu termasuk strategi loh itu. Strategi atau serangan gerilya, ya. Atau ledakan promosi secara besar-besaran. Promosi gila-gilaan, ya. Nah, itu bisa juga. Itu termasuk serangan gerilya, ya. Kecil-kecil dan terbatas, ya. Kecil-kecil dan terbatas. Nah, bagaimana cara melakukan analisis pesaing? Ya, pertama kita identifikasi dulu siapa sih pesaing perusahaan ini, gitu ya. Nah, pesaing itu secara definisi mencakup semua perusahaan penghasil produk yang memberikan layanan sama dan bahkan perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan jumlah dolar konsumen yang sama. Ya, bukan cuma pesaing pesaing perusahaan itu bukan cuma perusahaan dengan produk yang sama, menjual perusahaan dengan menjual produk yang sama, tapi juga dengan konsumen yang sama, gitu ya. Jadi kalau seperti saya bilang tadi, nggak cuma produk atau jasanya yang sama, tapi kalau misalkan konsumen yang sama, itu juga perusahaan pesaing, ya. Kita identifikasi dulu siapa saja perusahaan pesaingnya yang mengancam perusahaan kita, gitu ya, yang mengancam organisasi kita. Ya. Lalu setelah kita identifikasi, nilai tujuan, strategi, kekuatan, dan kelemahan pesaing, dan pola reaksinya. Kita analisa tujuan, tujuan, strategi, dan kekuatan dan kelemahan mereka, gitu ya. Kita analisa pesaing kita dengan menilai tujuan, strategi, kekuatan, dan kelemahan pesaing dan pola reaksinya seperti apa. Ya, setelah itu memilih pesaing yang akan diserang atau dihindari. Ya, baru kita pilih pesaing yang akan kita serang atau yang kita hindari. Pesaing yang akan kita serang ini maksudnya apa sih? Maksudnya kita mau menyerang, merebut konsumennya mereka gitu ya. Kita tuh ingin merebut konsumen mereka supaya konsumennya itu jatuh ke kita, apa membeli produk-produk kita gitu ya. Itu namanya berperang, berperang strategi ya, berperang strategi perusahaan supaya konsumennya pindah ke menjadi konsumen kita, supaya konsumen yang tadinya membeli produk pesaing jadi beli produk kita, ya, jadi pindah haluan ke produk-produk kita, ya. Itu tujuan dari persaingan, teman-teman. Ya, tujuan dari persaingan usaha. Ada strategi pemasaran kompetitif, ya, tiga pendekatan strategi pemasaran, pemasaran wira swasta, pemasaran formulasi, dan pemasaran intrapreneur. Ya, ada strategi kompetitif dasar Michael Porter, kepemimpinan biaya secara keseluruhan, ya, diferensiasi dan fokusnya tadi kita kita bahas. Lalu tiga strategi disiplin nilai, ya, kesempurnaan operasional, keintiman pelanggan, nilai unggul dengan mensegmentasikan pasarnya dengan tepat, gitu ya, dan kepemimpinan produk. Ini nilai unggul dengan menawarkan aliran produk atau jasa secara kontinu, ya. Nah, kita mau masuk yang mana nih strategi disiplin nilainya? Kesempurnaan operasionalkah, ya? Jadi prosesnya yang unggul sehingga cost-nya juga jadi lebih murah, efisien, gitu ya. Atau kita mau nilai unggul untuk pelanggan, jadi servisnya yang bagus, gitu ya. Servis kepada pelanggannya yang bagus, mensegmentasikan pasarnya dengan tepat, lalu servis ke pelanggan bagus gitu ya, atau mau diferensiasi produk. Nah, ini yang tiga strategi disiplin nilai dengan strategi kompetitif dasarnya Michael Porter yang tadi itu generik ya. Ini kalau digabung bagus nih teman-teman. Ya, jadi strategi pemasaran yang kompetitif. Nah, ini posisi kompetitif adalah yang menjadi pemimpin pasar. Dalam satu industri dengan pangsa pasar terbesar ya, biasanya 40%. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya, kalau penantang pasar ini urutan kedua yang berjuang keras untuk meningkatkan pangsa pasarnya dalam industri, market share-nya biasanya 30%. Ya, tadi pengikut pasar ingin mempertahankan pangsanya dalam sebuah industri tanpa mengguncang pasar. Udah nggak apa-apa deh, nggak usah kelihatan banget gitu ya, yang penting tetap masih ada. Nah, ini pasarnya, market share-nya 20%. Atau yang penceruk pasar, ya, melayani segmen kecil yang biasanya ditinggalkan atau diabaikan oleh perusahaan lain dalam industri. Ya, penceruk pasar, ya. Ini market share-nya 10%.
Contoh misalnya tadi industri eh, mie instan gitu ya. Industri mie instan, pemimpin pasarnya adalah Indomie ya. Penantang pasar kedua misalkan mie sedap gitu ya. Pengikut pasarnya tadi itu ya, mie sukses. Mie sukses, Sarimi, terus lain sebagainya ya. Pengikut pasar yang penting saya masih eksis saja. Hutan pasarnya. Kalau ceruk pasarnya siapa? Ceruk pasarnya tadi misalkan mie oven segmennya kecil tuh ya. Biasanya ditinggalkan, diabaikan ya. Atau yang mie sehat itu ya, mie sehat atau mie apa eh, yang ceruk pasar misalkan eh, bukan mie instan tapi dia juga yang nggak pakai bumbu apa tuh mie burung dara kali ya. Nggak tahu juga tuh ya mie yang nggak ada ininya, mie goreng mie burung dara itu kan ngambil ceruk pasar. Oh saya nggak, ini ngambil konsumen yang nggak mau pakai bumbu-bumbu mie instan, pengennya pakai bumbu mie sendiri tapi mie-nya dia pengen mie yang sudah bisa dia beli gitu ya. Mie burung dara mie burung dara apa namanya itu, mie yang nggak ada itunya ya biasa dipakai buat mie goreng bikin sendiri gitu ya. Nah itu kan ceruk pasar atau juga mie wow spaghetti. Nah, ceruk pasar tuh ya dan lain sebagainya. Dia pasarnya cuma 10%, ditinggalkan atau diabaikan oleh perusahaan lain dalam industri. Ya, strategi bagi pemimpin besar, ya, pemimpin pasar, ya, penantang, pengikut, dan penceruk. Strategi yang bisa diambil kalau pemimpin pasar memperluas total pasar, ya, melindungi pangsa pasar dan memperluas pangsa pasar. Kalau strategi penantang pasar bisa serangan frontal penuh, ya, atau serangan tidak langsung. Strategi pengikut pasar ya mengikuti dengan erat aja apa strategi penantang dan pemimpinnya dia ikuti aja gitu ya. Kalau strategi penceruk pasar, ya dia strateginya itu membuat produk berdasarkan pelanggan, ya, membuat produk berdasarkan keinginan pasar, membuat produk dengan harga dan kualitas yang murah, layanannya yang terbaik, ya, dan ininya multi ceruk, ya, nggak semua eh, nggak semua pemain pasar ini mengikuti eh, bermain di area ini, gitu ya. Nah, multi ceruk itu strategi penceruk pasar, ya. Lalu kita berikutnya adalah strategi inovasi, teman-teman. Inovasi itu adalah menemukan sesuatu produk yang baru, ya. Kreasi suatu produk, jasa atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, ya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Misalkan penemuan pesawat terbang oleh Wright saudara, telepon oleh Alexander Graham Bell dan lain sebagainya. Jadi benar-benar eh, yang tadinya belum ada dan sekarang ada, ya. Nah, ini inovasi, penemuan baru. Ada juga inovasi yang sebutnya eksistensi, mengembangkan dari yang sudah ada sebelumnya. Kalau invensi itu menemukan sesuatu yang baru yang tadinya belum ada jadi ada. Kalau ekstensi itu mengembangkan dari yang sudah ada sebelumnya. Contoh misalkan pengembangan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada. Konsep seperti ini menjadi aplikasi ide yang telah ada berbeda. Misalkan pengembangan McDonald oleh Ray Kroc. Ya, tadinya McDonald itu kalau teman-teman pernah nonton film The Founder ya, pernah nonton film eh, Founder ya atau apa ya namanya The Founder. Nah, itu eh, tentang McD ya, tentang biografinya McD. Tadinya McD itu cuma satu kedai umum saja gitu ya. Cuma satu kedai saja, lalu konsepnya dibeli eh, di franchise sama Ray Kroc ini. Ray Kroc ini bukan si pemilik McD-nya, tapi akhirnya dia beli lisensinya McD ya. Dan dia memang sudah tadinya dia franchise untuk McD ini. Yang tadinya satu, franchise dia banyak gitu ya. Dia mempunyai beberapa McD, akhirnya McD utamanya dibeli sama dia, termasuk lisensinya. Dan dia mengembangkan konsep penjualan franchise waralaba, gitu ya. Nah itu ekstensi, teman-teman. Ya, mengembangkan dari apa yang sudah ada. Ya, handphone itu juga mengembangkan dari pengembangan dari telepon kan. Ya, handphone itu mengembangkan dari telepon. Ya, mengembangkan dari pager dulunya.
Ya, setelah telepon, pager, lalu komunikasi yang baru adalah mobile phone atau handphone, lalu sekarang model pengembangan terbarunya adalah smartphone. Ya. Lalu kita belum tahu lagi ekstensi berikutnya apa. Ya, itu inovasi. Nah, jenis inovasi menurut Kuratko ada duplikasi, ya, menggandakan, memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Jadi menirukan, ya, meniru suatu produk, jasa atau proses yang telah ada. Ya, lalu diberikan nama yang baru, ya, seperti yang dilakukan oleh negara Cina, gitu ya. Dia membuat produk yang sama persis untuk menduplikasi produk-produk yang telah ada, gitu ya. Contoh misalkan kayak mobil 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 Toyota di sana nggak masuk, dia bikin mobil sendiri, pabrik mobil sendiri, yang modelnya persis dengan mobil-mobil Toyota, gitu. Ya, dia meniru produk, tapi dia nggak boleh menjual keluar, dia hanya boleh menjual di negaranya sendiri. Yang kedua, sintesis, menggabungkan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru, ya. Ini memadukan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Ya, jadi kalau misalkan mau melakukan inovasi produk, melakukan diferensiasi produk, teman-teman bisa melakukan sintesis ini, menggabungkan atau mengkomunikasikan konsep formula yang ada, gitu ya, menjadi formula yang baru. Jadi gabung-gabungin, jadilah yang baru, gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis inovasi, teman-teman. Inovasi itu nggak cuma di produk, tapi juga inovasi di bagian prosesnya. Inovasi di pemasaran. Ya, nggak selalu mengenai produk inovasi itu. Ya, inovasi di pemasaran. Menggunakan gaya marketing yang berbeda dibandingkan yang lain. Menggunakan gaya marketing yang baru. Ya, konten marketing kan tadinya belum ada tuh ya. Akhirnya dibikin menjadi satu inovasi pemasaran. Affiliate marketing itu termasuk salah satu inovasi pemasaran yang baru. Yang tadinya belum ada affiliate marketing itu. Ya. Lalu inovasi organisasi, inovasi model bisnis. Jadi ada teman-teman bisa melakukan inovasi supaya bisa unggul dalam bersaing, ya. Ini untuk membantu strategi bersaing perusahaan. Ya, jadi perusahaan tidak melulu harus melakukan diferensiasi produk, ya, melakukan diferensiasi produk, tapi juga bisa melakukan strategi cost leadership atau bisa juga melakukan strategi fokus pada target pasar tertentu, ya. Dan kalau melakukan inovasi atau melakukan diferensiasi produk, inovasinya nggak cuma selalu produk, ya, tapi bisa juga inovasi proses, inovasi pemasaran, inovasi organisasi, dan inovasi model bisnis. So ya teman-teman, mengenai materi analisis persaingan dan strategi bersaing, ya. Jadi dari sini teman-teman bisa memahami dalam melakukan persaingan, strategi apa yang harus diambil dan bagaimana cara melakukan analisis persaingan. Mana perusahaan yang perlu dipertimbangkan untuk diserang, gitu ya, dalam tanda kutip diserang, ya. Mana yang membahayakan atau menjadi ancaman usaha kita dan mana yang bukan. Jadi analisis persaingan itu untuk mengetahui, mengidentifikasi mana yang pesaing yang membahayakan dan mana yang bukan. Setelah itu kita sudah tahu siapa saja pesaingnya, lakukan strategi bersaingnya, ya. Tentukan strategi bersaingnya. Mau itu strategi cost leadership, strategi diferensiasi, ataupun strategi fokus. Ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini mengenai analisis persaingan dan strategi bersaing. Ya, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa chat di grup WA ataupun chat pribadi ke saya. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, teman-teman ya. Baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.